Pura-pura mu'alaf, pura-pura sakit. Salah pegang dada kanan, malah ditertawakan. Ditulis oleh Manuel Mawengkang di siword.com. Halo, selamat datang di channel Focus Day bersama JJ. Seorang pria mu'alaf yang mengaku bahwa ia adalah putra dari salah satu kardinal Katolik membuat geger timeline di Twitter, Facebook maupun YouTube. Ia mengaku-ngaku dirinya bernama Ignatius yang juga mengaku-ngaku bahwa dirinya disebut Ustadz Fauzan. Orang yang menggegerkan Twitter, YouTube dan juga Facebook pada akhirnya harus didatangi oleh tim Mu'alaf Center Indonesia saat seorang netizen bernama John Sum membongkar nama aslinya yang adalah Joko Subandi. Jadi yang benar itu Ignatius, Fauzan atau si Joko. Itu tergantung dari perspektif masing-masing orang dalam menyebut namanya dia. Lagi pula saya ingin bertanya, apa pentingnya sebuah nama? Akhirnya Mu'alaf Center Indonesia pun mendatangi lokasi dari si Joko Subandi yang berada di Jawa Tengah. Tujuan dari Mu'alaf Center Indonesia sebenarnya sederhana, yakni mencari kebenaran dan klarifikasi mengenai pernyataan tentang Ignatius yang merupakan anak dari seorang kardinal. Kita tahu bersama bahwa yang namanya kardinal bukan orang yang menikah. Jadi kalau mau dilogikakan dengan logika orang ini, dia jadinya dilahirkan dari rahim seorang ayah, begitu? Sejak kapan seorang ayah punya organ yang mendukung agar perutnya bisa menjadi tempat dirajutnya seorang bayi bernama Joko Subandi? Jadi mu'alaf itu adalah hal yang tidak salah sebetulnya. Tapi yang berbahaya adalah seseorang yang mengaku-ngaku mu'alaf dan menjelek-jelekan agama tertentu. Kata Ignatius alias Fauzan alias si Joko, aku sekarang kondisinya hancur. Tahu-tahu gak kasih kabar dulu, coba kasih kabar. Tanya saja ke kedua orang tua saya nggak kuasa cerita. Lihat mu'alaf-mu'alaf yang ada di Indonesia dan terkenal seperti Felix dan Joko ini. Saya kok miris banget ya rasanya. Kenapa? Karena mereka sebetulnya kalau mau dilihat lebih dalam lagi, pemahamannya sangatlah dangkal dibanding dengan orang-orang yang betul-betul belajar dari pondok-pondok pesantren yang baik. Entah mengapa mereka ini justru merupakan perusak citra agama di Indonesia. Saya jadi curiga bahwa mereka sebetulnya bukan benar-benar mu'alaf, namun mereka adalah orang-orang yang punya kepentingan tertentu atas agama yang dipeluk saat ini. Kembali ke si Fauzan alias Ignatius alias Joko, portal-portal berita pun mulai menganggap orang ini sebagai penipu. Bahkan cerita-cerita tentang orang ini pun mulai viral dan tidak jelas. Saat Fauzan alias Joko alias anak kardinal dikunjungi oleh Mu'alaf Center Indonesia, dia terus-menerus mencoba berdalih karena tidak bisa memberikan bukti ataupun klarifikasi bahwa ia lahir dari rahim sesosok pria yang dinamakan kardinal. Jangan-jangan kardinal itu adalah nama ayahnya, bukan gelar ayahnya ya. Dan saat tidak bisa berdalih lebih jauh lagi, dia mencoba melakukan gaya memegang dada sambil memberikan mimi kesakitan di wajahnya. Ia sepertinya ingin diketahui bahwa ia terkena serangan jantung. Alih-alih ia memegang dada sebelah kirinya, dia malah memegang dada sebelah kanan. Entah mengapa saya semakin curiga bahwa orang ini lahir dari rahim pejantan dengan jantung di sebelah kanan. Jadi apabila dia mengaku benar serangan jantung, bisa jadi dia berbohong atau mungkin saja jantungnya berpindah ke sebelah kanan ketika pulang dari Pacitan. Bukan, maksud saya Vatikan. Bahkan portal selebriti yang bernama Insert Live memberikan informasi yang disajikan dengan sangat lucu terkait Ignatius alias Fauzan alias Joko. Saya khawatir jika orang-orang ini semakin berjamur keutuhan kesatuan dari agama di Indonesia, justru akan semakin besar perbedaan dan jurangnya. Peranan agama dalam negara ini seharusnya dijalankan untuk mempersatukan perbedaan, bukan memperbesar dan menunjukkan perbedaan-perbedaan yang sifatnya saling memecah belah. Pancasila menjamin hal itu di dalam sila pertamanya dan juga simbol atau semboyan yang dicengkeram oleh burung Garuda, yakni Bhinneka Tunggal Ika. Dialog antar agama seharusnya dijaga dengan baik sehingga perpecahan itu bisa dibuat semakin sempit dan persatuan semakin erat. Yang perlu ditingkatkan adalah dialog dan diskursus akan satu pemikiran dan pemikiran lainnya agar kedua pemikiran atau lebih itu bisa saling menjaga satu sama lain. Jadi ya sudahlah, biarkan saja kalau memang misalnya ada orang-orang berjantung di sebelah kanan dengan lahir dari rahim seorang laki-laki bernama kardinal. Right-hearted man. Lol, begitulah rahim-rahim. Bagaimana menurut Anda?
Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar, like, subscribe, dan share di sosial media kalian. Artikel ini bisa Anda lihat secara lebih lengkap di laman seaworld.com. Terima kasih sudah menyaksikan channel Focus Day hari ini.